Gue juga gitu. Kalau misalnya di e-sport tuh, menurut lu cewek sama cowok tuh harus dipisah nggak? Sebenarnya kalau banyak banget kan orang yang bilang cewek itu nggak bisa jadi pro player jago kalau misalnya nggak main sama cowok. Kan kalau orang-orang bilangnya digendong ya, tapi sebenarnya itu kasar sih. Jadi kan banyak nih yang anggapan orang-orang kalau pro player cewek itu punya muka doang gak skill. Apa anggapan-anggapan kayak gitu bikin kita dilihat sebelah mata. Padahal sebenarnya ya kebetulan aja cewek-cewek yang main yang jadi pro player itu cantik gitu. Atau mungkin kayak gini, ada yang bikinnya tim kayak gini. Ini cewek dia bisa main game, cakep. Ya udah tarik dulu, kita bisa latih biar jago. Ada kan yang kayak gitu. Bergabung bersama saya di sini Jian aja di Tong Kosong, tapi kita nyoba format baru yaitu sistem pot-pot gini. Podcast ya namanya. Tapi Judulnya gua udah kedatangan satu narasumber di sini. Yang itu coba kenalin diri dulu deh. iya, saya jualan bakso, udah. Perkenalkan, nama saya Julia. Terkenalnya sih Julia gitu ya, tapi Julia atau Revalda? temennya Julia? Aldo itu, Oh bukan, Ravalda. Julia. Segi Julia. Segi Julia. Jadi kalau orang-orang yang kenal gue dari dulu pasti taunya Segi, tapi kalau saya di e-sport gue terkenal Julia. Nama asli lu siapa sih? Segi Julia Tania, Oh itu nama asli. nama asli. Segi Julia itu nama asli, Iya, bukan nama panggung. Bukan, cuman karena waktu awal mulanya gue main game itu, gue tuh mau namainnya waktu itu adalah nama guild gue yang pertama dulu apa Arfi, dot Segi nggak muat, tapi pas Arfi dot Julia tuh Oh muat. Arfi. Dulu tuh gue punya di game gue yang pertama kali gue mainin tuh Arfi nama guild pertamanya. Kalau itu mah clan lah sekarang. Arfi dot Segi tuh nggak muat, jadi udah Arfi dot Julia. Sampai sekarang terkenal Julia gitu. Julia ya Julia. Gitu. Itu game apa tuh? Alfi lah, jelas. Alfi. Sebenarnya Jadi lu- kalau jadi gue lu tuh baru pertama kali main game tuh game Alfi. enggak, gue tuh main Dota, CS kayak gitu dulu main. Ah. Cuman yang diseriusin itu Alfi gitu. Karena Seriusin kebetulan sampai jadi pro player. Iya, karena waktu gue main Alfi, gue udah gak kuliah. Kenapa tuh? Udah selesai kuliahnya, Oh. tinggal nunggu sidang. Jadi gabut. Kalau waktu main game-game yang lain kayak CS, Dota Itu gitu-gitu, ngisi waktu luang. ngisi waktu luang doang. Sambil ada kegiatan yang lain gitu ya. Iya, masih SMA, kuliah, SMP bahkan waktu itu. Jadi Sampai sebenarnya akhirnya lu main Alfi tuh. main Alfi juga sebenarnya awalnya iseng karena dulu mantan gue kan dia download tuh, terus dia main. Terus kalau kita lagi ketemu dia main mulu, gue kan bete ya dikacangin ya. Iya, Itu kan gue bukan tipe cewek yang posesif gitu ya. Iya, Gila. akhirnya lu ikutan Iya, nimbrung. kata gue nih gimana caranya biar biar kagak berantem gitu ya. Oh ya udah dah, gue download juga. Terus pas gue download, seru juga main gue akhirnya. Akhirnya lu lebih jago daripada mantan. Iya, lu dia kagak udah berhenti main, dia pindah ke Mobile Legend. Gue yang main Alfi, ditinggal gue, tapi malah jadi gue yang ngasih sendiri. tuh. Sampai sejauh mana lu main Alfi itu? Sejauh mana ya? Jadi gue tuh waktu main Alfi, awalnya kan iseng doang tuh yang tadi gue ceritain. Terus gue main, gue sering ngerank karena emang gue gabut. Karena gue kan tinggal nunggu sidang tuh waktu itu. Tahun 2016 akhir lah ya. Nah udah gitu, gue main rank, sering rank. Gak tau gue kenapa tiba-tiba bisa jago. Wih sombong ya. Gue jago gak dong? Jago Lu dong. pokoknya ini lu jago, abis itu Gue top rank. Top Kalau di rank. Alfi itu top ranknya adalah kayak kalau di Mobile Legends kan ada top rank hero, top rank Iya. lokal kayak gitu-gitu. Ada Kalau Alfi lokal. enggak, dia top ranknya langsung top rank yang leaderboardnya 1 sampai 100 gitu. oh jadi dia general gitu ya. Nah terus gue top rank kalau nggak salah itu gue ke 25. Wow. 25. Nah, Lokal tuh, internasional. internasional Asia Oh, ya. Asia ya. Global. Top global. Oh, lokal. Oh, dulu belum MSP ya, belum. Itu cewek tuh. Tapi se Indonesia Lu cewek iya atau cewek atunya? dan biasanya jarang cewek yang masuk itu. Nah, Jarang tuh apa emang gak ada atau gimana? nggak ada waktu itu nggak ada sih, kayaknya cuma Jadi gua lu- sama Ravalda doang dulu. Cuma lu sama Ravalda aja. Iya, nyusul baru Lia masuk GC. Dulu gua Ravalda Lia lah pokoknya yang GC jarang. Kalau sekarang tuh cewek udah banyak yang GC. Gampang banget. Nah, zaman-zamannya dulu tuh 2016 tuh bisa dibilang tuh gamer cewek tuh masih jarang banget. Jarang. Jarang banget. Terus GC itu kan Grand Conqueror tuh dulu belum Grand Conqueror ya, masih Conqueror. Itu tuh jarang cewek yang bisa Conqueror. Sedangkan kalau mau masuk leaderboard itu bintangnya harus 50 ke atas. Kalau di Alfi 50 itu udah susah banget. Kalau di ML tuh kayaknya 50 tuh orang gampang dah dapet. Sampai akhirnya lu masuk pro team enggak? Nah dari situ gue ketemulah sama ini mah cerita doang ya, Yeah. tapi orang-orang pasti tahu lah sama Ikamil. Dulu pertama kali gue kenal sama Ikamil. Sebenarnya kalau dibilang siapa orang yang bikin gue sampai sekarang ada di sini adalah si Ikamil itu. Jadi Ikamil tuh
orang yang buat lo tuh sampai sekarang tuh karir lo tuh di dunia e-sport gitu Iya, awalnya gue dikenalin gitu sama Kamil ke teman-temannya dari mulai dia kan tuh udah di SES tuh, saudara e-sport. Terus gue dikenalin ke SES-nya, dikenalin juga sama teman-teman dia yang pro player. Sebenarnya kalau banyak banget kan orang yang bilang cewek itu nggak bisa jadi pro player jago kalau misalnya nggak main sama cowok. Itu benar menurut gue. Karena bukan berarti kita digendong ya. Kan kalau orang-orang bilangnya digendong ya, tapi sebenarnya itu kasar sih. Bukan digendong, tapi kalau kita main bareng cowok, otomatis kita ngikut gameplaynya mereka dan juga dapat ilmu dari mereka. Itu yang bikin cewek jadi jago. Jadi bukan digendong. Karena kayak gini, kalau misalnya orang-orang bilang cewek itu digendong sama cowok, misalnya main nih, Cewek ya, support, yang let's say cowoknya MOBA itu kayak- 5 orang kan, Iya. nggak mungkin lah satu orang digendong. Pasti lu ngerasain gak sih kalau misalnya lu rank sendiri, satu orang bego pasti nggak akan bisa menang. Nah, jadi nggak ada kata digendong. Sebenarnya cewek itu juga main dengan benar Ya gitu, maksudnya cuman tetap kontribusi gitu ya. tetap kontribusi. Jadi dulu gua awalnya bisa main off itu karena main sama orang-orang yang jago. Gua akuin emang kayak gitu karena itu mereka ngasih pelajaran juga. Dan rata-rata kayak orang yang Kamil, terus Ahmad ya, Naitomea, dan banyak orang yang main sama gue itu kalau lagi main mereka bawel sambil ngomong, Jul ambil ini kalau kayak gini tuh gini gitu. Ya, Jadi sambil ngasih ngajarin, komen-komen terus iya gitu ya. ngasih komando dan segala Aktif macam. gitu ya? Aktif. Nah itu yang bikin akhirnya gue serius. Awalnya belum serius karena dulu nggak ada scene kompetitif ladies. Lo udah peringkat 25 top global tapi belum ngerasa serius gitu. Belum. Karena gue ngerasanya kayak ini, Lo masih main-main tapi udah peringkat 25 top global gitu. bahkan saat gue udah kenal sama Ikamil dan teman-temannya pun gue masih belum menganggap game ini ada masa depannya gitu. Karena kan gue dulu kuliah gini gue rajin loh kuliah sama SMA dulu loh. Jadi gue orangnya nggak mikir kayak hal-hal yang tidak, kalau orang lain ngelihat ini pasti sebelah mata kan, kayak game sekarang kita nggak tahu e-sport ternyata kayak gini. Kalau dulu gue mandangnya nggak ada lah, nggak akan mungkin kayak gini gitu. Lo pesimis gitu ya. Pesimis. Jadi makanya gue ya sebatas, karena dulu juga gue sama Kamil teman-temannya dia itu kayak ya sebatas teman main aja, karena waktu itu gue emang lagi gabut aja, bener-bener gabut. Dia ajak gue ke guildnya itu saudara e-sport. Nah saudara e-sport itu ada tim pro player yang punya clan. Ya. Nah si Kamil itu tuh pro player. Nah udah gitu baru dah gue kenal sama orang-orangnya, sama leader guildnya ada namanya Om Kaleb, terus sama isi-isinya intinya kayak gitu. Nah dari situ gue akhirnya diajarin lebih banyak lagi. Asal tuh gue player tank doang, gue nggak bisa main yang lain. Nah Naitomea ngajarin gue main mid laner, mage, terus main archer juga. Pokoknya diajarin semua Pokoknya lo role. diajarin role Akhirnya gue gitu. bisa semua role, dan itu tuh dulu jarang banget cewek yang bisa main semua role. Bisa dibilang dulu kalau zaman gue dulu ya, kayaknya gue sama Rafalda doang itu yang bisa main role banyak pada zamannya. Kalau sekarang tuh cewek-cewek AoV udah jago-jago sih kalau menurut gue. Sebenarnya gue ada pertanyaan nih masalah apa namanya pemain e-sport cewek, tapi lu lanjutin dulu ya cerita. Oke, nah terus waktu itu sebenarnya gue nggak niat ikut, cuman karena si Om Kaleb itu bilang, ini Julia ada potensi, ikut aja. Tapi tuh H-5 sebelum Amin 5, pertandingan. lu masih timless. Nggak punya tim sama sekali Lu gue. masih Terus timless, cuma ada relasi aja kenal-kenal sama saudara e-sport itu. itu nggak, dan di saudara e-sport pun nggak ada player ladies. Nggak ada divisi ceweknya ya. Nggak ada. Jadi saat itu gue mengandalkan Instagram seperti biasa, sosial media, kekuatan Instagram. Gue cari player yang mau main, dalam 5 hari gue bentuk. Gue masih ingat ada Lady Cat, ada gue, ada Kinai, terus satu laginya Mary, BA kita, sama satunya lagi gue lupa siapa ya. Aduh lupa satu lagi, pokoknya gue cuma ingat 4 doang. Sama gua 5 Iya, sama lu, gua. iya. Gua, Mary, Kinai, Lady Cat, sama satu lagi. Enggak, satu lagi benar, ada satu lagi tapi gua lupa siapa. Soalnya itu udah lama banget, 2017. Udah itu berlima. Itu yang pertama season 1, kalah di online qualifiernya. Nah, setelah season itu tuh gue jadi wah seru juga nih gitu. Seru juga kompetisi. Karena sebenarnya basicnya adalah gue orangnya ambisius gitu sama sesuatu. Oke. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang menurut gue menarik tuh gue pengen terus sampai gue dapet, intinya kayak gitu. Gimana pun caranya. Nah, gue dari situ ngerasa seru juga nih tanding-tanding gini gitu. Terus gue tanya deh, Princess Cup season 2 ada nggak? Ada katanya. Nah gue ikutin season 2, tapi gue udah nanya-nanya dulu itu kapan datangnya season 2 itu. Bulan April katanya. Gue siapin dari Januari. Itu bulan apa? Desember apa November gitu. Yang pas lo gagal kualifikasi. November. Nanti April ada lagi. Iya, Lu katanya siapin. gitu. Akhirnya lo ikut tuh di season 2. Tapi gue bikin dari Januari timnya. Dari Januari lo udah bikin Ya, tim. dan dari situ gue udah dapet relasi-relasi lagi, player-player yang jago. Akhirnya gue kumpulin awalnya itu gue, Lia, Rinko. Oh kenapa gue panggil Lia, karena
Lia itu adalah salah satu pacarnya pro player. Ada namanya BTRAG Iya. dulu, BTRAG. Gua, Lia, Rinko, Mary, satu laginya adalah Gege Meong. Nah, terus kita sempat bubar tuh. Sebulan ngetim bubar karena si Gege Meong si Rinko dia tuh sebagai support, dia ngerasa nggak cocok sama Mary sebagai jungle. Sebenarnya bukan Rinko doang, tapi ada Lia, Gege Meong sama Rinko itu nggak cocok sama tipikal main Mary waktu itu. Oke, jadi playstyle-nya berbeda gitu. Iya, ya. sedangkan Akhirnya bubar. Iya, bubar. Di situ gua kecewa sama mereka, kayak gua ngambek, gua nggak balas chat mereka karena sebenarnya yang mereka bilang nggak cocok itu adalah gameplay yang bisa dibenerin. Iya. Kan kalau misalnya kayak gini nih, di tim itu pasti ada masalah-masalah yang nggak bisa dibenerin dan bisa dibenerin. Iya. Contoh kalau yang bisa dibenerin itu gameplay, kayak mereka tuh bilang Mary ini jungler yang harus ditempelin mulu. Sedangkan Di mereka nggak mau. babysitting. Iya, di babysitting terus. Sedangkan mereka nggak mau. Nah, itu kan gameplay. Iya. Bisa kita rubah dong. Gue bisa kasih tau Mary, gue juga bisa kasih tau mereka gitu. Nah, tapi mereka nggak mau dan akhirnya tetap cabut. Ya udah, gue akhirnya diemin mereka sampai akhirnya 3 minggu kemudian mereka ngechat gue lagi. Ayo kita bentuk lagi tapi dengan orang yang lain. Akhirnya gue minta izin dulu dong, karena kan Mary BA kita gitu. Ya udah, ini gue minta izin, nggak apa-apa Mary-nya. Terus kita akhirnya narik satu orang yang di Princess Cup season 1 di final. Ada namanya Wiwin, dia juara 2. Juara satunya Dia udah gak ada tim lagi tuh. ada, tapi tidak kontrak. Oh gitu. Tidak terikat Lu kontrak. hasut. Oh, dulu dia NXA-nya tuh udah nggak ada, Oh, bubar oke. NXA-nya. Cuman dia masih ngetim gitu sama teman-teman NXA-nya. Terus sebenarnya gue ajak karena ya kita juga kenal. Jadi mau nggak Mbak coba dulu. Akhirnya pas dicoba kita latihan bener-bener kita latihannya bener-bener dari jam 7 malam nih sampai jam 1 malam latihan. Full Oke. scrim. Dan gue sempat berantem sama mereka. Itu tuh program latihan gue yang buat. Bukan berantem sih ya, kayak cekcok gitu. Jadi mereka ngerasa kayak gue terlalu ambisius gitu sebagai kapten ya. Terus gue bilang sebenarnya nggak apa-apa kalau kalian mau ngomong, kalian ada nggak bisa tinggal bilang aja. Karena satu orang dari kita si Wiwin itu tinggalnya di Sumbawa, Wita. Oh, ini Jadi, online nih. Iya, Online tapi- kita kan scrim tuh Iya. tiap malamnya ada yang 7 sampai jam 1. Otomatis di dia jam 2 malam dong. Iya. Sedangkan dia besoknya itu ada kayak kuliah lah segala Ada macam. kegiatan lah. Nah, akhirnya gue rombak lagi jam latihannya, tapi tetap sampai tengah malam, cuman gak dari jam 7 kayak gitu. Dan akhirnya Itu tuh dari jam 7 pagi 7 malam, 7 malam. Dari jam 7 malam 7 sampai malam itu tapi scrim scrim ya. latihan. Cuman yang bikin mereka keberatan adalah selain scrim itu gue kasih PR juga. PR-nya? Kayak sehari ini nonton match selama minimal 2 jam. Oh, misalnya Siang-siangnya, iya kayak gitu. Ya, ya analis, terus QM sebelum kita quick match lah, klasik. Kalau misalnya lagi gabut klasik kayak gitu. Nah, jadi mereka agak keberatan sama porsi latihannya. Akhirnya gue Pokoknya kurangin. lu tuh ini banget deh, Jagger banget deh aturan-aturan lu. Sampai Ya. akhirnya gue pengen tahu nih proses sampai akhirnya pada saat turnamennya tuh kayak gimana? Nah, akhirnya udah dirombak latihannya. Tapi ini menurut gue ya, lu kalau misalnya ngetim terus lu pengen lebih dekat sama tim lu, kayaknya lu emang harus ada berantem dulu deh, biar kayak Bumbu wajib gitu. Menurut nggak lu bumbu wajib sih, nggak wajib. Cuman kalau misalnya dewasa ya, kan ada nih yang berantem jadi males, baper, cabut gitu. Tapi kan kalau gitu gue sama tim gue tuh nyelesain, terus kita ngomong, ngeluarin unek-unek, itu jadi lebih deket gitu. Dan chemistry-nya jadi lebih ada. Nah, udah gitu kita akhirnya tanding online tuh final. Waktu itu kita online dulu. Online qualifier. online semi offline ya waktu yang gue juara ya. Online semi offline. Jadi di kantor Garena. Jadi ditayanginnya online tapi gak ada penonton. Tapi kitanya ada di Garena gitu. Semi offline lah pokoknya. Terus gue akhirnya lolos final lawan tim DG Dunia Games gitu. Nah, pas di Lu Bandung, di final lawan tim DG-nya. ya Oke, terus Dunia Games ladiesnya. Nah, pas di Bandung sempat ini kita itu 3 game BO3 tryhard semua. Satu gamenya selalu 30 menit. Dan BO3 3 game. BO3 3 game karena 2-1. Dan di sana gue ngerasa mainnya nggak puas karena pertama gue ini terlalu terlalu pengen menang. Itu jeleknya gue kalau tanding. Gue tuh selalu pengen menang. Dan yang bikin gue tambah beban adalah itu kota gue sendiri gitu. Di situ tuh banyak teman-teman gue banget yang dukung tuh banyak banget. Dan ada satu pikiran di otak gue kayak kalau gue kalah malu nih. Banyak teman-teman gue. Akhirnya yang menang, lu yang menang atau kita yang menang, tapi gue yang menang. Ya? 2-1, tapi itu tryhard banget. Tiap gamenya tuh 30 menit semuanya. Bener-bener udah dingin gitu kan. Tryhard dah pokoknya. Setelah dari itu? Jadi kan banyak nih yang anggapan orang-orang kalau pro player cewek itu punya muka doang gak skill. Nah, kalau gue sih orang yang banyak yang bilang kalau misalnya fisik
pro player tuh ngaruh buat ngaruh cewek buat katanya. cewek. Kalau gue sih sebenarnya orang yang membantah itu ya, karena apa anggapan-anggapan kayak gitu bikin kita dilihat sebelah mata. Padahal Yeah. sebenarnya ya kebetulan aja cewek-cewek yang main yang jadi pro player itu cantik gitu. Sebenarnya Kebetulan aja kayak gitu kebetulan. ya. Kenapa? Karena cewek itu kan merawat diri. Ya nggak pasti cewek cantik Nggak lah. ngaruh lah fisik sama skill gitu. Ya menurut lo nggak gitu. ngaruh. Mungkin ada beberapa tim yang ngambil cewek-cewek yang mukanya agak cantik. Tapi nggak berarti mereka itu patokannya ke sana. Ya kebetulan Iya. aja gitu. Kebetulan aja emang sebenarnya Betul. mereka ini maksudnya itu bukan faktor utama Bukan, gitu ya. bukan. Tetap Atau mungkin skill atau ya, prestasi gitu ya. atau mungkin kayak gini, ada yang mikirnya tim kayak gini. Ini cewek dia bisa main game, cakep. Ya udah tarik Iya. dulu, kita bisa latih biar jago. Ada kan yang kayak gitu. Oh, Nah, maksudnya jadi bibit gitu. di ya. jadi bibitnya gitu. Jadi jadi bukan bibit berarti gitu. ditarik karena cakep doang, enggak. Karena gue kadang juga agak kesinggung, nih cewek jago pasti digendong cowok. Ada anggapannya kayak gitu. Atau enggak modal cantik doang biar Kenapa? bisa digendongin. Kenapa lu ke-trigger dengan kata-kata kayak gitu tuh? Soalnya banyak banget kayak gimana ya? Nih digendong sama cowok, digendong sama cowok. Emang kenapa lu sangat ke-trigger sama kata-kata itu gitu? Karena ada teman gue yang jadinya dia nggak mau main gara-gara digituin sama orang. Dituduh kayak gitu. Iya, jadi dia Padahal sempat dia jago temen lo. ya sewajarnya cewek jago. Cuman kalau misalnya di standarin sama cowok beda gitu. Cuman dia tuh kayak dibully-bully gitu sama netizen gara-gara lu modal cakep doang, juara enggak kayak gitu. Padahal sebenarnya bukan kayak gitu, tapi emang kebetulan aja dia cantik, dia sering main OV. Ya udah, jadi orang narik dia gitu. Kebetulan karena kalau kalian gua nggak tahu kalau game lain ya, tapi kalau di OV itu player cewek dulu jarang. Jadi Yeah. yang ada yang main dan ditarik gitu. Iya, iya. Oh jadi cantik nih dia ditarik bukan karena dia cantik doang, tapi emang dulu player off ya di situ susah. Tadi lu bilang nih untuk standar cewek sih dia jago. Jago. Gitu. Maksud gue emang beda ya cewek sama Beda cowok? lah, skill cewek sejago-jagonya cewek kadang misalnya dia jago banget nih Iya. di taraf ladies. Soalnya nih kalau misalnya dulu kan sebelum ada e-sport tuh ada pertandingan catur tuh. Catur tuh masuk olimpiade. Tapi catur udah ditiadakan dari olimpiade, sekarang diganti sama e-sport nih. Nah di catur itu tuh setahu gue nih ya, cewek sama cowok sama aja di Sama aja ya. satu kontinen apa satu dipertandingkan gitu loh. Cuman gue Jadi juga tapi gitu kalau dulu. misalnya di e-sport tuh menurut lu cewek sama cowok tuh harus dipisah gak sih? Enggak. Enggak. Kenapa gue bilang tadi cewek sama cowok tidak setara skillnya? Iya, Karena dipisahkan Karena dipisahkan. pertandingannya. Coba kalau mereka pertandingannya disatuin. Kayak cewek sama cowok. Jadi karena satu pertandingan. maksudnya lingkungannya mereka berbeda gitu loh. Tempat mereka bertarung berbeda, jadi skillnya tuh juga berbeda Iya, gitu. kayak gitu. Jadi ketika misalnya scene kompetitifnya ladies aja, cowok-cowok aja, ya bakalan beda skillnya pasti. Bakalan beda. Kecuali kalau misalnya nih pertandingannya dibuka untuk cewek cowok, berplayer cewek, Umum berplayer gitu. cowok disatuin nih. Satuin. Itu pasti kan si ladiesnya juga mengikuti skill mereka. Oh, beradaptasi ya. Ya, misalnya mereka kalah nih, nggak apa-apa kalah dulu, tapi mereka akhirnya ntar belajar gitu skill cowok tuh kayak gimana cara mainnya cowok. Nah kayak gitu. Kenapa gue tadi bilang kalau misalnya di cewek dia jago banget, tapi kalau di cowok ya enggak, karena kita nggak pernah ngerasain bertanding bareng cowok dulu. Makanya kalau sombongnya ya bisa dibilang dulu ya gue nggak lebih jago dari cowok, tapi bisa menyeimbangi gameplay cowok kayak gitu. Tapi Sampai menurut kapan? gua nih, kadang-kadang emang dari penyelenggara acaranya atau dari developernya yang bikin gue pengen kasih segmentasi tersendiri nih, bikin turnamen khusus cewek-cewek aja. gitu. Mungkin karena anggapannya Ada adalah pasar, cewek. marketnya Iya tersendiri gitu ya. marketnya pertama marketnya, kedua mungkin mereka mikirnya kalau cewek disatuin sama cowok kemungkinan untuk menangnya kecil kayak gitu mungkin ya Gitu. mungkin Mereka masih kolot gitu ya, bisa masih dibilang kolot kali kolot ya. ya cuman emang mungkin iya sih kalau menurut gua karena kenapa udah kebiasaannya dari dulu cewek sama cowok dipisah jadi ceweknya bakal terus aja di situ ya jagonya jago di lingkungan cewek gitu sebenarnya karena Ovi juga sekarang udah sepi sih orang-orangnya Iya. udah pada pindah ya influencernya segala macam jadi tinggal ada beberapa aja cuman game masih jalan gue sempat bilang kalau gue nggak mau gue Nggak mau hati jadi gue nggak mau pembawa jadi acara ya? caster kayak gitu Oh, segala caster. macam caster host gitu gue nggak ada hati banget walaupun gue dulu kuliahnya di Vkom ilmu komunikasi segala macam otomatis gue harusnya ngomong di depan publik gak masalah dong. Ya public speaking lu paling nggak ada basic gitu ya. Iya tapi gue emang gak mau karena dulu gue udah terlalu cinta sebagai player gitu. Iya. Tapi dia ngasih tahu di e-sports itu karir paling pendek adalah player Jul katanya. Dimana ketika performa lu jelek lu bakal di-cut. Sedangkan kalau lu mau di e-sport lama lu harus cari peluang yang lain katanya gitu. Ambil aja dulu jadi lahan belajar segala macam. Ya udah akhirnya gue ambil dari situ gue coba ya udah akhirnya sampai sekarang kayak gitu. Sampai sekarang lu jadi caster. Cuman kemarin-kemarin sempat nggak ambil
Job nge-cash karena gue baru dapet kantor yang baru GGWP. Dan di kantor GGWP juga ada kerjaan-kerjaan yang harus diprioritasin. Gitu. Ada beberapa kerjaan lo yang harus diprioritas. Jadi Tapi kalau lo sampai sekarang masih aktif ya sebagai caster ya? masih. Masih. Kalau Sabtu Minggu aja. Terus lo suka streaming gitu gak sih? Ya aku streaming. Jadi streaming di GGWP itu setiap 1 minggu 2 kali harusnya, tapi lebih juga boleh. Cuman yang wajibnya itu 1 kali 2 minggu. Itu gamenya 1 kali 2 minggu. 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali. 2 kali seminggu ya? 2 kali. Itulah pusing Ya, saya. 2 kali seminggu. Kayak gitu. Seminggu 2 kali. 1 minggu 2 kali. Ya. 1 kali 2 minggu. Package menurut lo nih, paket menjadi streamer yang proper menurut lo tuh kayak gimana gitu? Ya, yang tadi. Biar yang nonton nih Yang mungkin ada tadi yang mau itu jadi sih. streamer gitu, jadi dia tuh tahu gitu. Nih yang kalau menurut gue yang intinya sih yang 3 tadi ya, yang gue sebagai netizen, kalau misalnya gue netizen yang nonton, kalau nggak ganteng ganteng banget, cantik banget, itu jual banget. Pertama itu. Kedua, kalau nggak lu jago, lu harus jago banget biar orang nonton. Seenggaknya ini orang nggak ganteng, nggak cantik, tapi dia jago, jadi ada yang bisa kita ambil gameplay dia. Nah atau enggak yang tadi dia lucu banget. Contoh Bintang, Bings yang kayak gitu. Dia walaupun toksik tapi orang terhibur gitu, lucu. Udah gitu dia jago lagi bonus kayak gitu. Nah, pinter Kalau ngomong. misalnya seandainya di GGWP salah satu partner streamer lo tuh kayak justru yang dia aliran yang tebar pesona gitu, seksi gitu. Oh, enggak sih, enggak boleh kalau di GGWP enggak boleh. Kayak clickbait gitu juga enggak boleh. Kalau misalnya lo punya temen kayak gitu, lo enggak punya temen kayak gitu? Gue marahin kalau punya. Oh gitu, serius lo? Gue marahin lah. Ngapain sih lu kayak gitu, sok cakep banget gitu, nggak usah kayak gitulah gitu. Maksudnya apalagi kalau dia cewek, ya pasti gue marahin. Lu jangan rendahin. Jadi lu merasa rendahin. ke-trigger karena nih lu merendahkan kodrat wanita nih. Iyalah, jangan kayak gitu. Maksudnya jangan bikin laki-laki tuh mandang cewek kayak gitu. Kalau misalnya dia bilang, ya elah gue kayak gini doang, emang kayak tadi gue jual diri. ya gitu. Maksudnya itu kayak tadi kan banyak banget orang yang bilang, ini modal cakep doang nih biar bisa kejual, modal seksi doang. Kan gue nggak mau cowok mikir kayak gitu. Gue mau cowok itu mikirnya cewek bisa naik karena ya dia punya skill. Kalau nggak emang dia cakep banget gitu. Kalau kayak kalau Ramlan kayak gitu kan enak dilihatnya gitu. Ini kalau dia pamer-pamer, tangan gue kok ke situ sih. Kalau dia pamer-pamer gitu. Sorry ya, Bay. Kalau dia pamer-pamer gitu kan, bikin sesuatu tegak gitu. Hah? Pamer-pamer tubuh gitu. Pamer-pamer tubuh gitu kan, pamer-pamer apa gitu. Itu menurut gue pertama merendahkan harga diri dia juga. Kenapa sih kayak nggak ada yang bisa dia tunjukin lagi selain itu gitu. Coba lu lihat ke situ, ke kamera situ, terus lu bilang, lu streamer yang kayak gitu. Oke. Marahin coba. Gua kasih waktu. Oke, gue marahin ya. 1, 2, 3 coba. Lu streamer-streamer yang doyan pamer-pamer tubuh, jangan bikin cewek-cewek kelihatannya jadi rendah di mata laki-laki. Jadi cewek itu banyak banget yang bisa ditunjukin, gak cuman tubuh doang gitu. Kasihan kan yang tubuhnya rata gitu kan, jadi nggak bisa dipamerkan juga. Dan ntar cowok-cowok mikirnya cewek cuma tubuhnya doang yang bisa dipamerkan, tapi sebenarnya kita tuh punya otak dan hati yang baik juga. Ingat kata Tuhan, wanita itu diberi hati yang lembut gitu kan. Nah makanya kalian buat para cewek yang masih pamer-pamer tubuh gitu, masih banyak yang bisa kalian pamerin kok. Buktikan kalau wanita itu kuat. Oke. Dukung saya nomor 1. Thank you banget Segi Kampanye. udah hadir ke sini. Yep. Thank you. Salaman, kelihatan gak di kamera? Kelihatan lah. Oke. Jangan dihujat ya streamer tapi saya emang gak suka aja. Untuk episode kali ini segitu aja. Thank you banget udah bagi informasinya. Gua aja Ciao. Bye.